Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, saya Rianti Kusumawardani dari Universitas Terbuka PBJJ Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah inovasi penting dalam dunia pendidikan tinggi, yaitu asesmen adaptif berbasis artificial intelligence di Universitas Swasta Indonesia. Inovasi ini bukan hanya tren baru, tetapi sebuah kebutuhan untuk memastikan evaluasi pembelajaran yang lebih akurat, personal, dan relevan bagi mahasiswa kita. Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa, perubahan sistem asesmen menjadi adaptif merupakan bagian dari transformasi digital kampus. Hari ini saya akan menunjukkan cara kerja manfaat praktis serta contoh implementasinya, termasuk penggunaan platform seperti Quasys sebagai asesmen adaptif berbasis AI. Apa itu asesmen adaptif AI? Asesmen adaptif adalah sistem evaluasi yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara otomatis berdasarkan jawaban mahasiswa. Artinya, mahasiswa tidak lagi mengerjakan soal yang sama persis levelnya. Yang sudah menguasai materi akan diberikan tantangan lebih tinggi, sementara yang masih kesulitan akan diberikan soal yang lebih sesuai dengan levelnya. Hasilnya lebih personal, lebih akurat, dan lebih adil. Metode seperti ini jauh lebih informatif dibandingkan tes konvensional yang satu ukuran untuk semua. Dasar teori difusi inovasi Rogers. Mengapa inovasi seperti ini perlu diperkenalkan dengan strategi yang tepat? Menurut Everett Rogers, difusi inovasi adalah proses mengurangi ketidakpastian. Dosen dan mahasiswa sering ragu karena kurang memahami bagaimana sistem bekerja, seberapa sulit menggunakannya, apakah datanya aman, apakah adil untuk mahasiswa. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan 5 atribut dari inovasi, yaitu relative advantage, compatibility, complexity, reliability, dan observability, serta melalui tahapan knowledge, persuasion, decision, implementation, dan confirmation. Kerangka ini menjadi dasar mengapa asesmen adaptif perlu diperkenalkan secara bertahap dan berstruktur. Cara kerja sistem adaptif. Mari kita lihat cara kerjanya secara sederhana dalam menggunakan Quasys. Yang pertama, mahasiswa memulai kuis. AI mulai mengumpulkan data dari setiap jawaban. Yang kedua, AI menganalisis jawaban. Jika benar, sistem mengasumsikan kemampuan cukup kuat. Yang ketiga, soal berikutnya otomatis disesuaikan, dan ini bisa naik atau turun kesulitannya. Yang keempat, sistem menghasilkan laporan otomatis, termasuk tingkat penguasaan materi, kelemahan, dan saran belajar. Dengan alur seperti ini, setiap mahasiswa sebenarnya mengikuti ujian yang berbeda, tetapi tetap adil karena disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi, alurnya adalah menjawab soal, lalu AI mengukur kemampuan, selanjutnya AI menyesuaikan soal, dan laporan kemampuan tersusun otomatis. Flow ini sangat membantu dosen untuk melihat perkembangan mahasiswa secara real time tanpa harus mengoreksi manual satu persatu. Bagi dosen, manfaatnya sangat signifikan. Penilaian lebih akurat karena didasarkan pada level kemampuan yang aktual. Laporan kompetensi rinci yang lengkap dengan grafik perkembangan. Intervensi pembelajaran lebih tepat sasaran, dan dosen tahu siapa yang butuh remedial, siapa yang butuh tantangan. Dan yang terakhir, efisiensi waktu, karena AI melakukan analisis otomatis. Dengan data ini, dosen bukan hanya mengejar, tetapi dapat menjadi learning coach bagi mahasiswa. Manfaat untuk mahasiswa pun mendapatkan banyak keuntungan. Yang pertama, belajar secara personal, tidak lagi merasa soal terlalu mudah atau terlalu sulit. Yang kedua, mendapat feedback langsung, bukan hanya nilai akhir. Yang ketiga, tahu sejauh mana kemampuan diri, sehingga bisa memperbaiki bagian yang lemah. Dan yang terakhir, lebih percaya diri karena kemajuan mereka terlihat jelas. Dengan kata lain, asesmen adaptif membuat mahasiswa terlihat lebih termotivasi dan juga lebih terlibat.
Bagaimana penerapannya di kelas? Nah, kita lihat contoh praktisnya dalam penggunaan quizzes. Yang pertama, dosen membuat kuis di quizzes dengan opsi adaptif. Yang kedua, mahasiswa mengakses melalui link atau kode kelas. Yang ketiga, sistem otomatis bekerja selama ujian. 4. Laporan muncul dalam bentuk grafik kemampuan per kompetensi dan per indikator. Dan yang kelima, dosen dapat langsung mengidentifikasi mahasiswa yang perlu intervensi. Dan fitur adaptif di quizzes sangat membantu dosen karena setiap mahasiswa mendapat soal yang berbeda, sehingga penilaian lebih adil dan mengurangi peluang menyontek. Dosen bisa menyiapkan banyak soal, tetapi mahasiswa hanya mengerjakan beberapa soal saja, sehingga lebih efisien dan tidak memberatkan. Jika mahasiswa mengulang kuis, mereka akan mendapatkan soal yang baru, sehingga hasilnya lebih mencerminkan pemahaman yang sebenarnya. Fitur ini juga mempermudah dosen menangani kelas besar tanpa harus membuat banyak versi soal. Agar sistem ini berjalan mulus, kampus perlu menyediakan seminar sosialisasi atau pelatihan dosen. Lalu, pilot project kecil sebelum penggunaan secara penuh. Dan selanjutnya adalah pendampingan teknis. Dan terakhir, evaluasi secara berkala. Semua ini memastikan inovasi diterima dan digunakan secara konsisten. Sebagai kesimpulan, asesmen adaptif berbasis AI dapat meningkatkan akurasi penilaian. Yang selanjutnya, mendukung personalisasi belajar. Lalu, bisa menghemat waktu dosen dan tentunya meningkatkan motivasi dan kesadaran belajar mahasiswa. Jika difusi inovasi dilakukan dengan strategi yang tepat, asesmen adaptif bukan hanya teknologi baru, tetapi akan menjadi budaya baru dalam evaluasi pembelajaran. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Harapan saya, inovasi asesmen adaptif berbasis AI ini dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam membangun proses pembelajaran yang lebih adil, lebih akurat, dan lebih memanusiakan mahasiswa. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya Rianti Kusumawardani dari Universitas Terbuka Daerah Bandung menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk berbagi pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.